PSIS Semarang kembali menelan kekalahan setelah takluk 0-1 dari pemuncak klasemen, Persib Bandung, pada pekan ke-22 Liga 1 di Stadion Jatidiri, Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025. Gol tunggal Nick Kuiper pada menit ke-36, hasil dari situasi sepak pojok, menjadi pembeda dalam laga ini. Meski unggul jumlah pemain di babak kedua, PSIS gagal memanfaatkan peluang untuk menyamakan kedudukan. Pelatih PSIS, Gilbert Agius, menyesalkan hasil ini, mengingat laga tersebut seharusnya menjadi momen kebangkitan setelah kekalahan telak dari Dewa United. Saya pikir kami merencanakan permainan ini untuk menjadi lebih baik dari pertandingan sebelumnya. Kami mempunyai beberapa masalah di laga lalu dan kami mencoba mengaturnya di pertandingan ini, papar Agius. Sebagai juara bertahan dan pemuncak klasemen, Persib menunjukkan kematangan dalam permainan. Sementara itu, pelatih PSIS, Gilbert Agius, menyayangkan timnya kurang beruntung, terutama saat 2 hingga 3 peluang Galih Freitas di awal babak pertama hanya membentur mistar gawang. Menurut pendapat saya, kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Kami kurang beruntung karena tembakannya 3 kali mengenai tiang gawang, sebut Agius. Pelatih PSIS, Gilbert Agius, mengakui timnya minim peluang meski unggul jumlah pemain sejak menit ke-41 usai kartu merah Matteo Kocijan. Ia menyoroti taktik Persib yang lebih fokus bertahan, menunggu, serta membuang waktu dengan memainkan bola. Kemudian di babak kedua dengan unggul 1 pemain, kami tidak menciptakan cukup peluang untuk memenangkan pertandingan, sesal Agius. Mereka hanya bertahan di babak kedua, hanya bermain-main saja, membuang-buang waktu, sepanjang waktu, sebutnya. Tapi inilah sepak bola, kami perlu belajar dari kekalahan ini. Kami juga perlu memenangkan poin. Kami perlu belajar dari kekalahan ini. Kami perlu belajar dari kekalahan ini, imbuhnya. Kapten Persib, Nick Kuiper, mengakui timnya tidak tampil maksimal meski berhasil menang 0-1 atas PSIS Semarang di pekan ke-22 Liga 1 2024/2025. Gol tunggal Kuiper pada menit ke-35 lewat sundulan memanfaatkan umpan sepak pojok dari Zalnando menjadi penentu kemenangan Maung Bandung. Persib harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-41 setelah Matteo Kocijan mendapat kartu merah, membuat laga semakin sulit bagi mereka. Pertandingan yang tentunya cukup sulit dan jelas ini bukan permainan terbaik yang kami tampilkan, ujar Nick Kuiper kepada awak media seusai mengalahkan PSIS. Tetapi kadang-kadang Anda memiliki permainan seperti ini dan yang paling penting adalah Anda memenangi pertandingan semacam ini, ucapnya. Kuiper mengakui PSIS bukan lawan mudah, karena pertahanan mereka solid, membuat Persib kesulitan mencetak gol. Mereka adalah tim yang sangat bagus, banyak lawan yang mengalami kesulitan ketika bermain menghadapi PSIS, kata Kuiper. Kuiper senang dengan kemenangan Persib, karena 3 poin ini penting dalam perburuan gelar juara. Meski begitu, ia mengakui laga melawan PSIS bukan performa terbaik timnya. Sekali lagi saya katakan, ini bukan laga yang terbaik yang kami mainkan, tetapi kami harus menang jika ingin menjadi juara, kata Nick Kuiper. Dengan tekad juara, para pemain Persib berjuang keras mempertahankan keunggulan, terutama setelah Matteo Kocijan mendapat kartu merah. Nick Kuiper menegaskan timnya habis-habisan menjaga kemenangan. Jadi kami bertarung 200% apalagi setelah Matteo harus keluar lapangan, jelas Kuiper. Semua memberikan segalanya, lebih dari biasanya, dan pada akhirnya kami mampu meraih kemenangan. Hal itu yang terpenting, tuturnya. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengaku senang timnya bisa mengalahkan PSIS Semarang meski bermain dengan 10 pemain.
Hodak mengakui laga ini tidak mudah karena PSIS memiliki organisasi permainan yang solid dan pertahanan yang sulit ditembus. Meski begitu, Persib tetap tampil impresif dan berhasil mempertahankan keunggulan meski Matteo Kocijan harus keluar lapangan setelah menerima kartu merah di menit ke-41. Saya bilang sebelumnya bahwa ini bukan pertandingan yang mudah, karena kita tahu bahwa PSIS Semarang adalah tim yang bagus secara organisasi, ujar Bojan Hodak kepada awak media seusai pertandingan. Dan kita lihat pertandingan barusan, saya pikir PSIS Semarang berada dalam kondisi yang bagus ketika mereka melakukan defense, ucapnya. Meski menang, Bojan Hodak menilai masih ada aspek yang perlu diperbaiki oleh Persib. Beberapa peluang gagal dimanfaatkan dengan baik, dan beberapa posisi tidak berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan tim harus terus berbenah agar tampil lebih baik ke depannya. Ada 2 peluang di babak pertama yang bisa mereka lakukan dengan shooting, karena saya menempatkan pemain yang berada di posisi gelandangan baru, seperti Matteo, kemudian ada Robi, Darwis, kata Hodak. Kemudian ada Adam, Alis, dan saya pikir kita perlu waktu untuk defense terutama, supaya mereka tidak terlalu ke dalam sehingga pemain PSIS bisa melakukan shooting dari jarak jauh, lanjut Hodak. Hodak menilai timnya tampil solid dalam bertahan, terutama setelah kehilangan Matteo Kocijan. Meski bermain dengan 10 pemain, Persib tetap konsisten dan berhasil mengalahkan PSIS, membuatnya cukup puas dengan performa tim. Saya lihat bawah bertahan kita cukup bagus. Matteo ketika kena 1 kartu kuning sepertinya dia agak sedikit gugup, sehingga ketika dia melakukan tackle lagi, dia mendapatkan kartu kuning kedua, dan dia harus keluar di babak pertama, jelas Bojan Hodak. Kita main 10 orang, kita main cukup bagus. Meskipun kita bertahan dengan 10 pemain, kita punya kreativitas dan kita punya kesempatan untuk bisa mencetak gol lagi, ungkapnya. Tetapi itu tidak terjadi, dan saya berharap pertandingan ini selesai. Saya cukup senang dengan kemenangan malam ini, tuturnya.